Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini terdapat sebuah maze atau labirin yang terdiri dari dinding dan ruangan yang dapat dilalui. Posisi awal dari Mr. Groovy itu diberikan pada koordinat tertentu, dan tugas kita adalah mencari jumlah langkah minimum yang dibutuhkan untuk mencapai jalan keluar. Nah, karena kita diminta mencari lintasan terpendek pada sebuah area yang setiap perpindahannya itu memiliki biaya yang sama, maka algoritma yang paling tepat digunakan adalah Breadth First Search atau BFS. Nah, untuk BFS ini tuh bekerja dengan cara menjelajahi semua posisi yang berjarak satu langkah dari titik awal terlebih dahulu, kemudian dua langkah, tiga langkah, dan seterusnya. Dengan karakteristik tersebut, BFS ini menjamin bahwa pertama kali kita menemukan jalan keluar, jarak yang diperoleh pasti merupakan jarak minimum. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap coding.
Baik, untuk tahap coding sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba run program ini. Nah, untuk inputnya adalah sebagai berikut sesuai dengan ketentuan soal. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka hasil yang keluar adalah 17. Nah, baik, kita lanjut ke tahap penjelasan dimulai dari baris per baris. Untuk library-nya di sini ada include stdio.h. Ini digunakan untuk memasukkan library standar seperti biasa seperti scanf dan juga printf. Lalu ada define max n 105 yang dimana ini artinya ukuran maksimum maze pada soal adalah 100 kali 100. Dan di sini saya pakai 105 sebagai batas array agar ada ruang lebih dan menghindari kesalahan akses indeks. Lalu ada struktur data queue di sini, yang mana pada BFS ini kita harus menyimpan posisi-posisi yang akan dikunjungi. Nah, karena setiap posisi terdiri dari koordinat baris dan kolom, maka saya membuat sebuah struktur node, sebuah struktur bernama node yang memiliki dua anggota data yaitu X dan Y. Nah, secara konsep satu objek node merepresentasikan satu petak pada maze. Lalu ada deklarasi array di sini. Array ini itu digunakan untuk menyimpan isi dari maze. Nah, nilainya itu -1, yang berarti dinding, dan 0 berarti ruangan yang dapat dilalui. Nah, dengan array 2 dimensi ini kita dapat merepresentasikan maze seperti peta sebenarnya. Lalu integer dist. Nah, array ini tuh digunakan untuk menyimpan jarak atau jumlah langkah dari posisi awal menuju setiap petak. Nah, selain menyimpan jarak, array ini juga berfungsi sebagai penanda apakah suatu petak sudah pernah dikunjungi atau belum. Nah, jika nilainya masih 0, berarti petak tersebut itu belum dikunjungi. Kemudian ada node queue. Nah, node queue ini itu karena BFS membutuhkan struktur data queue atau antrian. Nah, queue ini bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out, yang artinya yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Nah, ini sangat penting karena BFS harus memproses semua posisi berdasarkan urutan jaraknya itu dari awal. Kita lanjut ke fungsi utama, yaitu fungsi main. Nah, jadi yang pertama itu adalah membaca ukuran dari maze-nya, yaitu ini integer nm scanf. Nah, yaitu n menyatakan jumlah baris dan m menyatakan jumlah kolom. Lalu membaca isi maze. Nah, bagian ini tuh membaca seluruh isi maze. Nah, di sini sekaligus saya menginisialisasi seluruh array jaraknya itu menjadi 0. Nah, artinya pada awal program belum ada petak yang dikunjungi. Lalu di sini ada fungsi untuk membaca posisi awal. Nah, koordinat A dan B itu merupakan posisi awal Mr. Groovy. Nah, soal itu menjamin bahwa posisi ini berada pada ruangan yang dapat dilalui. Lalu arah pergerakannya. Nah, Mr. Groovy itu hanya boleh bergerak ke 4 arah, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, array DX dan DY ini digunakan untuk mempermudah perhitungan koordinat tetangga. Sebagai contoh, contohnya itu kayak atas sama dengan X kurang 1, bawah X tambah 1, kiri Y kurang 1, dan kanan Y tambah 1. Nah, dengan cara ini kita itu tidak perlu menulis 4 blok kode yang berbeda. Lalu ada inisialisasi queue. Nah, pada queue ini itu terdapat dua penunjuk, yaitu front menunjuk elemen yang akan diproses dan juga rear menunjuk posisi penyisipan elemen baru. Lanjut ke baris selanjutnya, yaitu posisi awal Mr. Groovy dimasukkan ke dalam queue karena BFS ini selalu dimulai dari titik awal. Lalu baris selanjutnya, nah ini jarak awalnya itu diisi 1. Kenapa 1? Karena pada soal yang dihitung adalah jumlah kotak yang dilalui termasuk kotak awal. Jika diisi 0, maka yang dihitung adalah jumlah perpindahan. Contoh keluaran pada soal menunjukkan bahwa yang diminta adalah kotak yang dilewati. Kemudian ada proses BFS, di sini menggunakan loop while. Nah, perulangan ini tuh berjalan selama masih ada posisi yang harus diproses dalam queue. Lalu ada di baris selanjutnya, di sini ada node core. Nah, node core
Ini ambil posisi paling depan dari kui, dan ini adalah prinsip FIFO pada kui. Posisi yang masuk lebih dulu itu diproses lebih dulu. Nah, di sini ada dua variabel, integer x dan juga integer y. Nah, ini untuk menyimpan koordinat posisi saat ini agar lebih mudah digunakan. Lalu ada pengecekan di sini, if. Nah, bagian ini tuh memeriksa apakah posisi saat ini itu berada di tepi maze. Secara konsep ini jika Mr. Groovy itu sudah berada pada kotak kosong yang berada di tepi maze, maka dari sana ia bisa langsung keluar dari labirin. Karena BFS menjelajahi berdasarkan jarak terlebih dahulu. Maka ketika kondisi ini pertama kali terpenuhi, jarak yang diperoleh pasti merupakan jarak minimum. Kemudian di sini ada printf untuk mencetak langkah minimum dan akhiri programnya. Lalu ada dilanjutkan dengan loop for. Nah, ini loop ini itu digunakan untuk memeriksa keempat arah gerakan. Dan di baris selanjutnya ini untuk menghasilkan koordinat petak tetangga, lalu ada validasi tetangga di sini. Nah, jadi ada 4 syarat agar suatu petak itu dapat dikunjungi. Pertama, petak itu harus berada di dalam batas maze. Kedua, petaknya bukan dinding. Yang ketiga, petak merupakan ruangan yang dapat dilalui. Yang keempat, petak belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka petak tersebut tidak akan diproses. Kemudian ini ada fungsi untuk menyimpan jarak. Nah, jika jarak petak tetangga adalah jarak petak sekarang ditambah 1 langkah, ini sesuai dengan konsep BFS, yaitu perpindahan ke petak tetangga menambah jarak 1. Lalu dimasukkan ke kui. Nah, petak tetangga yang valid ini akan dimasukkan ke kui, yang nantinya petak tersebut akan diproses setelah semua petak yang lebih dekat selesai diproses. Dan inilah yang membuat BFS itu selalu menemukan lintasan terpendek. Dan akhir program di sini return 0, yang artinya program selesai dijalankan. Baik, cukup sekian untuk soal modul 11 maze. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.